Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian yang rahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Yuk kita pada paragraf kedua ya, halaman 262. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa'ada itu kalimat yang terikat dan terpaut dua pihak, maka dimaknai saling. Wa'ada, saling berjanji, berarti saling memberikan janji satu sama lain. Dan nyatanya memang antara abdun dengan ma'bud itu ada ikatan yang tidak bisa dipisah. Antara pengabdi dengan yang diabdihi itu kedekatan yang istimewa. Jadi kalau ada relasi hubungan yang istimewa itu ya hubungan hamba dengan Tuhan. Di dalam ayat ini menunjukkan ada keterikatan antara Allah dengan Nabi Musa. Walau Allah itu mustaqilun, tidak bisa diikat oleh apapun, tapi nyatanya Allah berjanji kepada Musa. Berarti Allah itu diikat oleh perjanjiannya dengan Musa. Nah, di dalam ayat ini diberi makna bahwa Allah itu menjanjikan kepada Musa bahwa dia akan diajak ngobrol, diajak dialog, diajak ngomong. Nah, dari omongannya itu kemudian Musa itu mendapatkan tuntunan dan panduan hidup tersimpan atau terekam di dalam kitab yang disebut At-Taurah. Dan Musa juga berjanji bahwa dia akan bermunajah, beribadah sepenuh jiwa raga. Jadi memang Allah menjanjikan pada Musa untuk berdialog, untuk bercakap, untuk berbicara. Kita mengatakan bahwa mukhalafatulil khawatisi. Jadi omongannya Gusti Allah itu apa ya kaya omongannya Musa sing petal-petal kuwi. Kan Musa itu untuk pelat kan ya. Apa toh ya kaya biasa nabi-nabi menerima wahyu itu. Nabi-nabi menerima wahyu itu kan ragam. Wis ora usah dipikir Gusti Allah ngomong piye omongan carane ngomong kaifi hayahnya keadaannya. Kenapa? Mukhalafatulil khawatisi. Kita punya kepercayaan Gusti Allah itu beda karo ciptaane. Kemudian yang menarik di ayat itu kan menghadap jiwa dan raga, berdoa munajah kepada Allah selama 40 malam. Nah, disebutkan malam itu memang malam itu waktu yang sangat efektif ya. Suasananya itu memang lain, di keheningan kesunyian malam. Orang berdiri rukuk dan sujud berbisik dengan Tuhan. Bahkan membaca kalamnya, firman-firmannya. Jadi ini awak dhewe pengen ngobrol karo Gusti Allah iku ya waca Quran iku. Itu ngobrol karo Gusti Allah. Jadi malam itu dijadikan oleh Allah sebagai waktu yang sangat efektif untuk kita bermunajah dengannya.
Seolah nggak ada jarak antara kita dengan dia. Akhirnya Musa kuwi teko. Gusti, wis 40 dina nang ngisor, gak kuat nanggo iki, munggah nang bukitnya itu. Nah, kondo Gusti, iku wis nang ndukur dhewe aku. Langit iku sudah hanya di apa iku? Ning rambut kene langit iku Gusti. Ten pundi jenengan niku ten pundi? Kula niku mulai gendeng niki pun. Edan kula niki. Dzikir munajat jenengan 40 bengi gak leren-leren ngucap Allah terus iki Gusti. Terus nanti jenengan iki tak celuk bola-balik kok gak ketok. Nah ngono lho ya. Iku jenenge istighraq, wong rodok gendeng. Loh, apa ya mungkin aja jenengan bisa juga kok ngalami begitu, ya. Artinya memang peristiwa yang seperti ini terjadi ya toh pada sisi kemanusiaan itu. Jadi Nabi Musa mari 40 bengi ku takorub munajat kepada Allah. Munggah nang Bukit Tursina terus takon Gusti ning ndi jenengan Gusti? Aku pengen weruh. Wong ku nek wis rumangsa ngawula ngabekti, iku mesti goleki, Pak. Sing dik kawula wis dibekteni mesti goleki. Nah, oleh karena itu peristiwa itu kemudian tentu menjadi pembelajaran kita. Kalau di surah Al-A'raf itu kemudian diceritakan bahwa Musa, kau bisa untuk melihat aku selama gunung itu tidak berantakan. Sampean nek ndelok kalimat jika gunung itu tidak hancur, iku kira-kira sampean bayangno kaya erupsi Semeru ngono. Nggih. Gunungnya meledak ngoten nggih. Lah meledak kan Musa jengkelangan. Ternyata kalimatnya kan hancur toh gunung itu. Gunungnya ajur. Karena ajur terus semaput. Apa sulitnya Allah membuat suatu gambaran yang menakutkan kepada Musa. Hanya gara-gara suruh melihat itu gunung. Gunungnya ya tetap ora dijur karo Gusti Allah. Wong bareng Musa sadar yo ngono lho. Lah mula awak dhewe kadang-kala antarane objek yang dilihat dengan alat penglihatan itu kadang-kala awak dhewe iki gusuk bedakne. Sing elek iku objek sing didelok apa mripate pancene sing lah kadang-kala awak dhewe iki enggak ngantek nang kono, Pak. Pokok elek ya objeke gitu. Padahal belum tentu. Boleh jadi alat ini yang mengalami gangguan fungsi. Panjenengan itu kalau ketemu dengan ragam pengalaman yang orang bercerita, maka jikalau mengalami apapun sepanjang dia tidak mengatakan aku melihat Allah, ya, biarkanlah. Tapi kalau sudah aku melihat Allah wis nang ngalih sampean. Aja dirungokne, iku mesti enggak bener iku. Oh Nabi Musa sing digdayane kaya ngono ae. Ora iso. Kurang jadi kekasih kayak apa Nabi Ibrahim itu juga. Itu pun tidak diberi wenang untuk melihatnya. Karena apa? Itu nanti pada saat kita bertemu dengan Dia Allah di alam yang sudah berbeda. Wong lagi masalah malaikat menunggu idza balaghatil khulqum wa antum khina intan nurun. Jadi wis ta, gak usah gumunan ya. Sejarah itu sebagai ibroh pembelajaran. Jadi Nabi Musa itu mengalami peristiwa seperti itu. Kemudian justru ketika sudah tidak dikabulkan permintaannya untuk melihat langsung, tetapi dengan cara dibelokkan. Kowe iso ndeleng aku Musa, lamun yen toh gunung kuwi mok deleng tetep utuh. Medianya itu kalau masih kelihatan bagus kuat, jangankan Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, aja cacak kok aku dhewe sing ngejawantah ke gunung itu. Lah ayat-ayatku Qur'anku sing tak dukne iki umpama nemplek ning gunung wae. Gunung kuwi mok delok la ra'aitahu gitu loh ya. Awakmu ndelok gunung ki mau.
meledak. Ya. Tapi apa ya meledak temen, awakmu ndelok gunung kuwi mau meledak. Laro aitahu, sungguh ya toh kau melihatnya. Ya, berarti apa? Ada unsur alat penglihatanmu, ada objek yang kamu ya. Khasi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Dia akan porak-poranda. Tapi di situ min khasyatillah, dari takutnya kepada lagi kalame Gusti Allah. Didekek ning ngene gununge ajur lebur. Tambah sak paragraf Pak ya Pak. Surat Toha surat 20 ayat 85. Jadi gini Pak. Orang-orang yang dibimbing di zaman Rasul saja itu masih sangat rentan untuk dibelokkan oleh pengikut Rasul itu sendiri. Samiri itu menurut cerita sejarahnya itu kan tokoh yang mendampingi Nabi, bahkan dari sisi keilmuan, dari sisi pemahaman dia itu memiliki keunggulan daripada pengikut yang lainnya. Namun begitu Nabi Musa itu menghadap kepada Allah hanya dalam tenggat 40 malam, lah kok netes Samiri itu membikin paham keberhalaan dengan kemampuan akalnya. Wong konon di dalam sejarahnya itu dia bikin patung sapi yang mulutnya itu mengarah ke mata angin sehingga tertiup oleh angin, lalu bisa bunyi gitu. Bengung. Nah, bengung iku mergone kan gak ketok. Terus disampaikan, iku Tuhan sedang memanggilmu, dia minta sedekah kamu. Lalu bengung, jenenge rino angine kenceng, bengung terus Pak. Akhirnya dilempari ya emas, ya duit, ya dilebokne nang gone kene niku. Lah, nek wis kebek, otomatis kan tertutup. Gak muni kan Isan? Ngomong, "Loh, lihat dulur-dulur, Tuhan sudah bahagia." Wis gak muni kan? Tapi begitu datang malam, Samiri njukui mana iki? Dijukui. Nah, begitu siang kena angin lagi, bengung. Nah, mulane nggone Quran iku sampai dicontokno, sing pinter kebablasan pintere, sing bodoh kebablasan bodhone. Ya ning Bani Israil iku ceritane. Lah jenengan kadang kala ya ketut teh, dibujuki ya manut. Oke, saya kira cara Allah mendidik kita itu dengan peristiwa dan kejadian. Tapi teruslah berbahagia dalam menjalani hidup ini, karena sesungguhnya hidup itu tergantung mindset kita, tergantung jiwa kita. Iki mau, ya. 40 dino ngerapal wirid munajat Gusti Allah, munggah nang dukur bukite takon nang ndi jenengan Gusti, kok mboten ketok. Aku iki 70 dino nang kene. Wes, mari ngono cerita liyane sing ditinggal, umat sing ditinggal ya ngono sisan, diprovokasi jenenge Samiri. Repot Pak awak dhewe dadi pimpinan niku. Repote iku mau nek kene ngono, sing kono heneh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pemantik saja untuk lebih bergairah, bersemangat bahwa sejarah itu ditayangkan oleh Allah untuk diambil pembelajarannya. Assalamualaikum nasrum minal qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi kajian